Hai sobat, kembali lagi di Sulistyorini Official. Banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari sobat semuanya terkait dengan tahapan pencalonan yang saat ini sedang dilakukan oleh KPU secara berjenjang, baik KPU Republik Indonesia, KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota. Dalam hal pencalonan ini, pertanyaan yang sering muncul ini adalah, bolehkah bakal calon legislatif yang sudah didaftarkan ini dilakukan penggantian? Nanti kita akan bahas lebih lanjut, tetap di Sulistyorini Official. Tentu kita masih berpegang pada pengaturan tentang pencalonan ini, yaitu PKPU nomor 10 tahun 2023. Ada beberapa tahapan yang mengatur tentang penggantian bakal calon ini. Yang pertama adalah pada masa verifikasi administrasi perbaikan. Kemudian yang kedua pada saat pencermatan rancangan daftar calon sementara. Dan yang terakhir adalah pada saat pencermatan rancangan daftar calon tetap. Di episode kali ini kita akan fokus membahas penggantian ini pada masa verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon. Nah, pengaturannya sobat semuanya ada di bagian kedua, pasal 49, pasal 50, dan pasal 51. Jika dalam berita acara verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon terdapat kondisi kegandaan dalam pencalonan, maka partai politik dapat melakukan pengajuan bakal calon kembali atau dapat melakukan pengajuan bakal calon pengganti. Dilakukan dengan menyampaikan kembali persyaratan administrasi bakal calon pengganti tersebut. Kemudian juga dengan melakukan perbaikan terhadap daftar bakal calon dengan formulir model B daftar bakal calon perbaikan parpol, yang mana ini dengan disertai pas foto terbaru dan dilampiri dengan dokumen persetujuan. Partai politik peserta pemilu dapat melakukan pengajuan kembali bakal calon tentu jika bakal calon yang bersangkutan ini memilih salah satu lembaga perwakilan, kemudian salah satu daerah pemilihan, dan partai politik peserta pemilu yang bersangkutan. Pengajuan bakal calon kembali tersebut tentu harus dilampiri dengan surat pernyataan yang dibubuhi materai dan ditandatangani oleh bakal calon bersangkutan yang menyatakan bahwa bakal calon tersebut memilih salah satu lembaga perwakilan, salah satu daerah pemilihan, atau partai politik yang bersangkutan. Kemudian untuk pengajuan bakal calon pengganti, ini dilakukan dalam hal lembaga perwakilan tidak dipilih oleh bakal calon yang bersangkutan. Kemudian daerah pemilihan atau dapil tidak dipilih oleh bakal calon yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga adalah ketika bakal calon tidak bersedia dicalonkan oleh partai politik yang bersangkutan. Selain kegandaan pencalonan, partai politik dapat mengajukan bakal calon pengganti dalam hal bakal calon yang bersangkutan mengundurkan diri dengan dinyatakan surat pengunduran diri yang dibubuhi materai dan ditandatangani oleh bakal calon yang bersangkutan. Yang kedua, jika meninggal dunia yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi atau lembaga yang berwenang. Yang terakhir diganti dengan persetujuan dari Ketua Umum
atau sebutan lain dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan dalam pengajuan pendaftaran bakal calon. Yang berikutnya sobat semuanya, jika terdapat pengajuan perpindahan dapil atau daerah pemilihan, maka partai politik dapat mengajukannya melalui formulir model B daftar bakal calon perbaikan parpol, tentu dengan disertai pas foto terbaru dan dilampiri dengan persetujuan partai politik tingkat pusat. Perpindahan dapil tersebut, sobat semuanya, harus dilakukan pada lembaga perwakilan dan partai politik yang sama. Nah, sobat semuanya, itu tadi penjelasan-penjelasan terkait dengan pengajuan kembali bakal calon maupun penggantian bakal calon dalam masa verifikasi administrasi perbaikan dokumen persyaratan bakal calon. Mudah-mudahan bermanfaat, tetap stay tune di Sulistyo Rini Official.